sepak bola antara tim oranye dan jambul merah segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah siap di lapangan. Oke, kick off babak pertama dimulai. Ya, tim oranye mulai menguasai bola. Ronaldo nih sendirian bawa bola. Dan Sit, wasit. Kok malah ikutan giring bola sih? Kamu kan wasit. Waduh, duh. Ini wasitnya dulu mantan striker apa ya? Ayo ulang lagi. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronaldo nih membawa bola. Sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Sedikit lagi. Dan jepret. Gol, saudara-saudara. Nah, bagaimana jika bolanya kita ganti? Nah, jadi kita ganti bola yang warna biru. Gimana nih hasilnya? Apakah permainan akan lebih seru? Oke kan ya, kita ganti bolanya ya. Ya, peluit sudah dibunyikan dan kick off babak perpanjangan waktu dimulai. Kedua tim mulai melakukan serangan dan jep. Loh. Kok didiamin sih bolanya? Ayo, itu bola tanggung, cepet diumpan. Kok malah dianggurin sih bolanya? Padahal kan sama-sama besar bolanya. Oke kan ya, coba masukin lagi bola putihnya. Walah, rupanya mereka ini bisa mengenali warna ya teman. Mereka rupanya tahu kalau bolanya diganti. Meskipun penglihatan mereka buruk, tapi kalau untuk soal warna, dia bisa membedakan mana yang warna putih dan mana yang berwarna biru. Karena dari awal terbiasa dengan bola putih, maka yang akan mereka kejar tetap bola putih. Sementara yang biru akan didiamkan saja. Nah, permainan kembali seru teman. Ayo umpan kembali bolanya. Rupanya bola digiring sendiri. Tidak ada yang mampu mengejar dan gol. Cakep. Para pemain bola ini termasuk jenis oranda. Jenis ini berasal dari Cina dan Jepang dan paling banyak dijumpai di pasaran. Ciri khas mereka adalah benjolan atau jambul berisi air yang mirip dengan buah raspberry di kepalanya. Juga adanya sirip di punggungnya. Si oranda ini tergolong ikan yang kuat dan tidak mudah stres, sehingga sangat cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai memelihara. Nah, yang jadi wasit ini berjenis Blackmore. Cirinya berwarna hitam pekat merata di seluruh tubuh dan matanya yang menyembul keluar. Walah, ternyata si koki-koki ini mau memijah alias berkembang biak. Mereka akan membersihkan tempat untuk bertelur si betina dulu. Para indukan ini akan membersihkan akar-akar tanaman eceng gondok ini agar telur nantinya bisa menempel dengan sempurna. Wah, kompak sekali ya mereka. Cakep. Jika sudah bersih, si jantan akan mulai memilih pasangannya. Dia akan mengejar si betina sampai akhirnya terpilih jadi pasangannya. Si jantan akan terus mengikuti betina pasangannya, hingga akhirnya si betina akan mengeluarkan telurnya dan siap dibuahi oleh si jantan. Nah, akhirnya si betina mulai bertelur. Tuh, itu yang menempel di akar. Iya, yang bulat-bulat kecil itu. Tuh lihat,
Si induk juga memberikan oksigen untuk telur-telur mereka. Wah, semoga segera menetas semua ya. Otan jadi nggak sabar nih. Banyak banget ya telurnya. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Ratusan? Lebih. Oh ya teman, tahu nggak berapa besar ukurannya? Oke, mari kita ukur menggunakan penggaris ya. Wow, ternyata sekitar 1 mm teman. Sangat kecil ya teman. Telur-telur ini akan menjadi larva ikan dalam waktu 3-5 hari. Ini dia si larva ikan yang baru saja menetas. Larva ikan ini tidak perlu diberi makan ya, karena mereka masih punya cadangan makanan dari telurnya. Baru deh kalau udah umur 1 minggu boleh dikasih makan. Sekarang mari kita ukur seberapa besar si larva mungil ini. Ukurannya sekitar 5 mm atau setengah sentimeter. Sehat-sehat ya kalian semua, biar nanti jadi koki yang lucu, menghibur, dan menggemaskan kayak Otan. Saatnya tips Otan. Otan akan membagi tips buat kalian di rumah. Tips kali ini adalah bagaimana ikan koki menjadi jinak, alias nurut sama kita. Loh, nggak percaya? Oke Kania, mari buktikan. Nah, ini sebutnya dan ini umpannya. Alat dan bahannya cukup sederhana. Ada stik balon dan pelet. Pertama, kita gunakan tongkat atau stik balon ya teman. Stik ini sangat murah dan mudah didapat kok. Di minimarket dekat rumah atau toko-toko mainan juga ada. Di ujung stik kita pasang selang udara. Baru deh kita masukkan pakan ikan dari pelet yang sudah dicampur air dan dipadatkan. Pelet yang sudah masuk di selang sambil dipencet perlahan-lahan agar pelet keluar sedikit untuk memancing si koki. Baru deh stik dimasukkan ke dalam akuarium. Tuh, si koki langsung datang teman. Dia langsung cium aroma pelet yang tadi dimasukkan di dalam selang. Nah, sekarang pelan-pelan kita gerakkan stiknya ke kiri dan ke kanan. Tuh kan, mereka mulai ngikutin kemana arah stiknya. Sama halnya dengan hewan peliharaan yang lain teman. Mereka bisa kita ajari juga dengan pancingan makanan sebagai imbalan apabila sobat Otan ini mau melakukan apa yang kita mau. Memang gak bisa langsung jinak ya teman, butuh kesabaran juga untuk melatihnya. Tuh kan, lama-lama juga si koki mulai jinak teman. Dan berhasil. Satu lagi, tantangan apa lagi kak? Oke, berhasil. Ada satu lagi ya. Kania akan memasukkan jarinya ke dalam akuarium untuk menguji apakah koki-koki ini sudah lebih jinak atau belum. Wah, mereka mulai mendekat. Si koki-koki ini mulai mengenali jari Kania, teman. Tangan Kania mencoba untuk memegang si koki. Wah, kokinya diam saja, teman. Mereka santai aja tuh dipegang Kania. Duh, kok sepertinya mereka keenakan ya? Otan juga mau, Kak. Nah, selain bisa jinak begini, koki juga bisa loh masuk ke dalam lingkaran. Tantangan berikutnya adalah masuk ke dalam lingkaran ini, teman. Apakah mereka akan mampu melewati lingkaran ini? Yeay, berhasil! Mereka mengikuti arah tongkat dan berhasil masuk ke dalam lingkaran. Wah, ini sih sepertinya terlalu mudah untuk Otan. Si koki maksudnya.
Tapi ngomong-ngomong, asik juga ya bisa main bareng begini sama si Koki. Apalagi si Koki mulai jinak. Waduh, pakai dicium segala. Aduh, Otan jadi tambah mau nih, Kak. Yang lagi di luar, yang lagi makan, yang lagi main game, kesini dulu semuanya. Ayo kumpul. Sebentar lagi, Kak Shiva mau melakukan atraksi yang mengagumkan loh. Pasti udah pada penasaran kan? Ya kan? Kalian pasti lagi bertanya-tanya nih, ngapain sih Kak Shiva menggosokkan benda plastik ke rambut? Lalu fungsi air di sebelahnya untuk apa? Jeng. Bukan sulap, bukan sihir. Kak Shiva berhasil membuat aliran air tersebut menjadi berbelok, teman. Cakep. Teman-teman ada yang tahu mengapa aliran air tersebut bisa berbelok? Nih, Profesor Otan mau jelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya listrik statis, teman. Benda plastik yang digosokkan ke rambut Kak Shiva akan memiliki muatan elektron yang negatif. Sementara aliran air mengandung muatan elektron positif yang lemah. Saat air mengalir dengan kecil dan ringan, maka air bisa tertarik ke arah benda yang memiliki muatan elektron negatif. Hal ini mirip dengan cara kerja magnet yang bisa menarik logam tertentu. Ngomong-ngomong masalah listrik, ada sobat Otan yang memiliki listrik dalam tubuhnya loh. Hayo, penasaran siapa dia? Sekarang Otan mau ajak kalian ke wisata edukasi dunia air tawar yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, teman. Di sini kita bisa temukan sobat si penghasil listrik. Yaps, yang jawab belut listrik nilai 100 buat kalian. Belut ini dapat hasilkan listrik jika merasa terancam atau untuk mengejar mangsanya. Untuk buktikan keberadaan listrik tersebut, Otan dibantu Kak Shiva akan melakukan pengetesan nih. Alat yang kita gunakan adalah lampu dan multimeter. Kak Shiva akan menyentuh tubuh belut menggunakan alat khusus seperti ini. Kemudian, alat tersebut jadi penghantar listrik dari belut menuju lampu dan multimeter. Sudah siap semuanya? Ayo, tunjukkan kekuatanmu, Sob! Lihat, teman, lampu langsung berkedip ketika si belut menyerang alat tersebut. Tidak hanya itu saja, jarum pada multimeter sampai menunjukkan di angka 150 volt. Cakep! Belut listrik dapat mengatur besar kecilnya tegangan sesuai kebutuhannya, teman. Itulah mengapa daya yang dihasilkan tidak stabil, bisa naik atau turun. Di habitatnya, belut listrik ukuran dewasa bisa menghasilkan gelombang listrik hingga 600 volt. Sepertinya PLN sebentar lagi akan mendapat saingan deh. For your information nih teman, ternyata tidak semua belut atau sidat dapat menghasilkan listrik loh. Untuk membuktikannya, sekarang Otan akan melakukan pengetesan pada sidat anjing ini, teman. Oh iya, dinamakan sidat anjing karena bentuk wajahnya yang unik, mirip dengan seekor anjing. Lucu ya? Kembali ke laptop. Ayo Kak, sekarang tempelkan benda tersebut ke tubuh sobat Otan ini. Lihat sendiri kan kalau jarum pada multimeter tidak bergerak sama sekali? Atau jangan-jangan kamu belum bayar listrik atau lupa beli token ya sob? Makanya listriknya mati.
bisa menghasilkan listrik karena pada bagian ekornya terdapat baterai kecil berupa lempengan horizontal dan vertikal. Jumlah lempengan tersebut sangat banyak, bisa lebih dari 5.000 buah. Daya yang dihasilkan sangat besar jika baterai-baterai tersebut diaktifkan secara bersamaan. Ujung ekor belut bertindak sebagai kutub positif, sementara ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Sobat yang berasal dari sungai Amazon ini sebenarnya bukanlah belut asli, teman. Sobat otan ini masuk ke dalam jenis ikan pisau. Walaupun habitatnya berada di sungai, tapi si licin ini tidak selalu berada di dalam air. Sesekali belut akan naik ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Oh iya, belut listrik itu sebenarnya buta loh. Mereka tidak dapat melihat siapa saja yang bersentuhan dengannya. Oleh karena itulah, mereka menggunakan gelombang listrik sebagai petunjuk. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebutaan yang dialami oleh belut listrik dikarenakan aliran listriknya sendiri, teman. Kalau Otan ketemu kamu di sungai, pasti Otan langsung mengambil jurus 1000 langkah nih. Oh iya, saking asiknya bahas si belut, Otan sampai lupa mau kenalin Kak Syifa nih. Maaf ya, Kak. Kali ini Otan dibantu oleh Kak Syifa Anggra ini, teman. Kak Syifa sangat tertarik terhadap segala sesuatu mengenai binatang, tak terkecuali belut listrik ini. Hobinya sama nih kayak Otan, yaitu jalan-jalan. Teman, di habitatnya, belut listrik termasuk ke dalam hewan pemakan daging atau karnivora. Sobat Otan ini biasa makan ikan-ikan kecil yang berada di sungai. Tapi kali ini, Kak Syifa akan memberi makan ikan yang sudah mati menggunakan bambu. Oh iya teman, kurangi penggunaan material berbahan plastik ya. Gunakan bahan organik yang mudah terurai. Sap. Nih, makanan kamu datang. Lihat teman, Sobat Otan ini coba datangi makanannya. Dengan mengandalkan penciumannya, belut mencoba mendeteksi benda yang berada di depannya. Strike! Nggak pakai lama, Sobat Otan ini langsung melahap daging ikannya, teman. Cakep! Walau tidak dapat melihat, tetapi ia memiliki indera lain yang sangat peka, yaitu penciumannya. Mereka dapat mendeteksi mana bau makanan dan mana yang bukan. Otan kok tiba-tiba mencium bau ikan bakar ya? Apakah ini yang dinamakan perut lapar? Otan mau kasih satu eksperimen lagi nih untuk kalian coba di rumah. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dari listrik statis. Listrik statis sendiri merupakan ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Caranya cukup mudah kok. Kita hanya perlu menyiapkan satu buah balon saja. Kemudian, balon yang sudah ditiup digosokkan ke rambut teman-teman. Setelah beberapa detik, angkat balon tersebut perlahan. Tada! Rambut kalian pasti banyak yang berdiri seperti rambut Kak Syifa kan? Saat digosokkan ke rambut, balon akan memiliki muatan listrik yang negatif. Sementara rambut kita akan menjadi benda bermuatan positif. Karena berlawanan, muatan listrik inilah yang menyebabkan rambut dapat berdiri. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Tetap hati-hati dan didampingi oleh orang tua kalian ya.